Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Qatar Master Open 2023 sudah selesai kawan, yang dimenangkan oleh pecatur Uzbekistan Nordibek Yakubov. Tidak ada yang mengira Yakubov akan menjadi juaranya kawan setelah mengalahkan Nordibek Abdusattorov di playoff kawan. Karena mereka mempunyai nilai yang sama 7 poin dalam permainan Swiss 9 babak kawan. Hasil dari 5 kemenangan 4 kali remis. Mereka harus melanjutkan ke playoff permainan Blitz 5 menitan 2 kali. Sayangnya Abdusattorov kalah 2-0 kawan. Tapi gamenya belum sempat kita ulas, nanti kita akan ulas di sini kawan. Dan Abdusattorov ini terlihat sibuk kawan setelah mengikuti Qatar Master Open ini. Dia langsung terbang ke Jerman kawan, mengikuti turnamen Jerman Bundesliga. Merupakan turnamen antar tim. Ada beberapa Grandmaster Super 2700 yang ikut serta di sini, seperti Hari Krishna, Abdusattorov sendiri, kemudian Jan Christoph Duda kawan, Mamet Yarob di situ kalian lihat. Di sini Abdusattorov bermain remis melawan Pentala Hari Krishna. Kalau kalian fansnya Jan Christoph Duda, kunjungi saja chess.com. Kalian tadi klik saja Jerman Chess Bundesliga ini kawan. Kalian klik permainan Jan Christoph Duda. Kalau ingin tahu hasilnya seperti apa, terlihat menang di sini Jan Christoph Duda melawan Arian Tari ataupun game-game yang lain. Tak perlu saya tunjukkan satu persatu, kalian kunjungi saja chess.com. Oke, kita ke permainannya Yakubov versus Abdusattorov kawan. Saya pilih game kedua. Abdusattorov di game pertama kalah kawan saat pegang putih. Nah, sekarang dia pegang hitam pada game kedua. Yakubov bermain dengan pion D4. Abdusattorov kuda F6, ada kuda F3 terlebih dahulu, selepas pion E6 baru pion C4. Gajah keluar ke petak B4 skak. Apa nama pembukaan ini kawan? Kalau kuda C3 kan jelas Nimzo Indian Defense. Kalau yang ini Bogo Indian Defense kawan. Nah, pilihan populer adalah gajah D2. Di database chess.com sebanyak 16.000 kawan. Atau kuda B ke D2. Kalau kuda C3 hanya sekitar ya 1000-an game kawan. Kalau kuda F yang ke petak D2 tidak banyak, hanya sekitar 4-5 game saja. Apalagi menteri yang ke D2, alamat sudah. Gajah D2. Nah, di sini jalur utamanya menteri E7 atau pion A5, pion C5 untuk backup gajah atau langsung pertukaran. Abdusattorov memilih variasi tarik mundur kawan, gajahnya ke petak E7. Saya akan tunjukkan variasi utama menteri E7 sebagai bahan referensi saja. Mungkin kalian tertarik bermain dengan variasi ini nanti kalau kalian bertemu dengan Bogo Indian Defense ataupun sebaliknya bermain dengan Bogo Indian Defense langsung. Putih bisa melanjutkan variasi via cento, pion G3, hitam kuda C6, putih melanjutkan kuda C3 terlebih dahulu, diikuti langsung pertukaran kawan. Jalurnya seperti itu, ambil balik oleh gajah. Nah, kuda langsung menyerang gajah kembali, lompat ke E4. Benteng biasanya dikeluarkan untuk backup gajah. Nah, di sini rokade, selepas gajah G2, mungkin pion D6 akan dilanjutkan oleh hitam. Jalur utamanya seperti itu yang paling banyak dimainkan kawan. Nah, di sini memilih blokade dengan gajah D2, setelah itu menarik mundur kembali gajahnya ke E7. Kalau tadi variasi pion A5, pion C5, mungkin lain kali kalau kita temui variasi ini lagi, kita akan ulas pion A5, pion C5. Kuda C3 lanjut Yakubov, Abdusattorov rokade, kemudian ada pion E4 kawan untuk kuasai baris ke-6 terutama di petak pusat ini. Dan Abdusattorov langsung menantang pertukaran di petak pusat dengan pion D5, tantangan ditolak karena petak D5 masih cukup kuat dengan keberadaan pion menteri kuda kawan. Jadi Yakubov di sini tidak ambil pion, hanya dorong pionnya maju ke E5 untuk mendapatkan ruang di area gelap. Kuda lompat ke E4, tantang pertukaran atau sedang incar gajah gelap. Ditolak dengan langkah pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Kenapa tidak meladeni pertukaran kuda langsung kawan? Jelas kawan, ada pion yang sangat mengganggu posisi kuda. Kuda tidak bisa ke G5, ke petak H4, disikat oleh hitam kawan. Tidak bisa lompat ke D2, masih ada gajahnya. Ya terpaksa mundur ke kandang. Dan coba lihat, kalian telat berkembang para perwira. Masih adem-adem baik di baris pertama ataupun baris kedua gajah D2 ini. Sementara pion pusat kalian mulai runtuh kawan. Oleh karena itu, pertukaran kuda ditolak dengan pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5 agar gajah ini segera berkembang keluar mungkin ke petak G4. Gajah D3, nah sekarang kuda memilih ambil gajah gelap D2. Yakubov bermain dengan sepasang kudanya kawan, sedangkan Abdusattorov masih bisa bermain dengan sepasang gajah. Tapi Yakubov masih cukup bagus di sentral. Kemudian Abdusattorov melanjutkan pengembangan kuda C6-nya.
Untuk menyerang pion Disney diikuti gajah keluar untuk tekan kuda agar tidak menjaga pion kawan. Kenapa pion ini tidak di backup saja kawan? Agar solid, agar kuat. Masalahnya pada pengembangan kuda, kuda ini mau kemana nanti? Apakah ke peta A6, terus kemana lagi kalau ke peta A6? Apakah ke peta D7, blokade akses gajah-gajah telat berkembang, terus kemana lagi? Apakah ke peta B6? Ke sisi raja pun sudah tidak bisa lagi karena ada pion E5 ini. Itulah masalahnya. Kuda C6 pilihan Abdustatrop, langkah yang bagus dari Abdustatrop, kemudian rokade, dan gajah G4, gajah E2. Pertahankan posisi kudanya, juga buka akses bagi menteri menjaga pionnya kawan dari ancaman kuda. Dilanjut dengan langkah pion F6 oleh Abdustatrop menantang pertukaran, ingin membuka lajur F. Ditolak dengan pion H3 terlebih dahulu. Selepas gajah mundur ke H5, keluarkan benteng AD1. Dukungan bagi menteri untuk coba eksekusi pion D5 nanti. Jika pion pukul pion, maka lajur D akan terbuka. Pion ini jadi sasaran empuk. Raja bergeser ke H8 untuk menghindari diagonal terang ini kawan. Indikasinya ingin bermain dengan pion F-nya ataupun juga di sini persiapan benteng digeser ke lajur G. Apakah direct serangannya nanti langsung ke situ kawan? Gajah reposisi menyerang pion H3 ini nanti. Kita lihat saja. Benteng FE1. Gajah mundur ke peta F7, seperti rencananya seperti itu. Persiapan untuk tekan pion yang Disney atau backup pionnya Disney kawan. Persiapan pion F pukul pion E5. Kita lihat saja. Gajah B5 serang kuda, gajah ke H5 juga serang kuda. Gajah mundur lagi ke E2 dan di sini pion A6 kontrol peta B5. Kita coba berhenti sejenak di langkah ke-17 kawan. Mereka sangat berhati-hati sekarang untuk bermain di pusat, apalagi Abdustatrop sangat berhati-hati untuk membuka lajur F dan kontrol waktu kedua pemain Disney. Seperti yang kalian lihat di langkah ke-17, Abdustatrop ngebrit sekali permainannya kawan. Coba lihat dari kontrol waktu 5 menitan dia masih mempunyai 4 menit 49 detik. Sedangkan Yakubov agak lambat sedikit menyisakan 2 menit 54 detik. Berlanjut menteri C2 digeser, di sini ada gajah mundur ke F7, pion A3 kawan. Gajah mundur ke G8. Apa maksud langkah dari Abdustatrop menempatkan gajah cukup pasif untuk bertahan? Tapi ini merupakan opsi terkuat dari Stockfish kawan. Pertahankan posisi pion dari ancaman mungkin di sini. Di sini pion E pukul pion F6 mulai dibuka oleh Yakubov, lajur E-nya kawan. Diambil balik oleh gajah. Kuda A4 mencoba manuver untuk mendapatkan pion Disney kawan. Ada menteri naik ke D6. Kuda tetap lompat ke C5. Coba ingin rebut, pertahankan dengan kuda D8. Kenapa dengan kuda kawan? Kan membuat benteng ini sulit keluar. Masalahnya kalau dengan pion B6 kawan, maka pion ini jatuh dengan dukungan kuda serta gajah di sini. Jadi terpaksa dengan kuda agar pionnya selamat, tapi bentengnya sulit keluar sekarang. Gajah D3 serang pion yang Disney. Baru sekarang pion B6, lepaskan pion kawan. Kuda ambil pion A6 untuk coba rebut pion yang Disney. Backup dengan kuda E6, tapi disikat oleh benteng korban kualitas untuk mendapatkan ganti pion C7 menantang pertukaran menteri. Ditolak benteng A bergeser ke D8. Kenapa kawan tidak diladeni saja? Karena ada garbuan keluarga atau family folk di sini kawan. Putih menang cepat. Jadi memilih benteng AD8. Benteng E1 tekan gajah kawan. Di sini gajah mundur lagi ke G8. Baru sekarang Yakubov mengawali permainan endgame kawan tanpa menteri di langkah ke-28 dengan kontrol waktu yang tersisa cuma 32 detik melawan Abdustatrop yang masih punya 2 menit lebih. Permainan berlanjut diambil balik oleh benteng kuda C7. Coba tekan pion yang di sini kawan. Nah, di sini juga persiapan manuver untuk coba ancam benteng nanti ataupun manuver ke sini nanti. Tapi masih cukup kuat. Petak terang ini ada benteng, ada gajah. Benteng C6 berbalik ancam kuda, ingin menempati baris keberapa? Cukup kuat. Baris pertama semua dikawal oleh putih kawan. Baris kedua, baris ketiga sudah tidak mungkin lagi. Kuda lompat ke B5. Di sini ada pion G5. Raja bergeser ke F1 yang terkuat dengan gajah keluar ke peta F5. Tapi memilih raja bergeser ke F1. Raja hitam naik ke G7. Kuda ke E5. Benteng E6 tekan kuda kawan. Dan di sini pion G3 untuk memberikan ruang pergerakan bagi raja. Untuk perkuat juga baris keempatnya. Benteng E7 diikuti dengan langkah kuda D6. Gajah sikat kuda E5 diambil balik oleh pion. Di sini ada gajah E6. Blokade laju pion kawan. Juga serang pion yang Disney. Raja naik ke G2. Nah di sini pion H5 yang terkuat kawan. Memilih dengan langkah benteng C7.
Langkah kesalahan yang bisa dimanfaatkan dengan pion F4 seharusnya untuk didorong terus pion ini kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda B5 serang benteng. Kalau dengan pion F4 langsung, idenya dorong lagi pion ini kawan. Kalau sekarang baku hantam langsung, ya diambil balik. Terus selanjutnya pion ini didorong terus, itulah idenya. Memilih dengan kuda B5, maklum kawan, kontrol waktu sudah mulai kepepet, tinggal beberapa detik saja. Langkah bertanda merah kuning akan sering kita lihat. Mungkin benteng bergeser lagi ke F7. Benteng E2 pertahankan posisi pion kawan. Benteng E7 di sini. Kuda D4 serang gajah. Dan di sini pion H5 yang terkuat merelakan gajah, nanti pion diblokade oleh benteng. Tapi memilih gajah mundur ke petak D7 memberikan jalan bagi pion kawan maju ke E6. Nah, di sini ada gajah mundur ke C8, kuda F5 skak garbuan pada benteng, disikat langsung dengan benteng, ambil balik oleh gajah. Sekarang posisi Abdussatrob tertekan kawan. Soalnya dia minus 2 pion di sini. Berlanjut raja bergerak ke F6, ada pion G4 perkuat posisi gajahnya. Pion D4 mulai didorong, buka diagonal terang juga di sini. Simple raja langsung naik ke G3, gajah A6 serang benteng. Benteng bergerak naik ke A4 serang pion, pion didorong maju, dihadang oleh benteng agar tidak maju lagi kawan, ataupun sedang diincar dengan gajah dengan benteng di sini. Raja hitam bergerak ke E5, simple benteng D7 menantang pertukaran kawan, tentu ditolak. Raja bergerak ke F6, jaga bentengnya untuk hentikan laju pion juga nanti menggantikan posisi benteng, ditahan kawan. Raja mendekati pion di sini, gajah C4, di sini ada gajah ambil pion D3. Abdussatrob sepertinya langsung menyerah di langkah ke-49. Karena apa kawan? Ya karena posisinya sudah tidak bagus, dia kehilangan banyak pion kawan. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah pertukaran gajah pukul gajah, akan kita dapati permainan endgame benteng versus benteng dengan keunggulan putih 2 pion. Dalam permainan endgame benteng versus benteng, keunggulan 2 pion kawan masih mempunyai kans besar untuk menang. Kalau unggul 1 pion masih tanda tanya, kita lihat posisi raja di mana. Itulah perbedaannya kawan. Kalau kalian memilih variasi yang lain seperti ini, mungkin sikat pion di sini kawan. Nah, kita akan dapati permainan endgame yang berbeda kawan, yaitu gajah versus gajah, cuma pion kalian jatuh di sini. Oke, itulah kawan permainan Yakubov versus Abdussatrob di playoff game kedua, di mana Yakubov keluar sebagai juaranya Qatar Master Open 2023. Selamat buat Yakubov dan selamat juga buat Abdussatrob. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel kami, kalian bisa lihat tanda merah bertuliskan subscribe, itu bukan hanya untuk dilihat kawan. Klik pakai jempol, pakai jari, agar menjadi padam, menjadi abu-abu, tidak berwarna merah lagi. Alias, silakan subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi. Kalian perlu nyalakan loncengnya kawan, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi saat video-video kami terbit. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.